Dengan penuh ucapan syukur kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari di dalam kehidupan kami semuanya, sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, supaya kami dapat mengerti sebagaimana Engkau memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman-Mu pada saat ini, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bentuk kami, ajar kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan kepada kita semuanya, saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Perjamuan Kawin Anak Domba. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan aku mendengar seperti suara kerumunan orang banyak dan seperti desau air bah dan seperti bunyi guruh yang keras yang mengatakan, Haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. Marilah kita bersukacita, dan marilah kita bersukaria, dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Daripadanya dikaruniakan agar memakai kain lenan yang halus, bersih, dan bercahaya. Karena kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Dan dia berkata kepadaku, perkataan Elohim ini adalah benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut ayat ini, perjamuan kawin anak domba itu merupakan hari kebahagiaan bagi orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach. Tetapi juga merupakan hari yang mengerikan bagi orang yang selama ini tidak peduli akan kebenaran firman. Saya memberikan satu perumpamaan. Misalkan saudara mencintai seseorang, anggap saja kita semua ini mempelai perempuan. Ya, saudara semua adalah perempuan, anggap saja demikian. Saudara mencintai seorang laki-laki, sangat mencintai, tetapi lelaki yang saudara cintai itu ternyata menikah dengan perempuan lain. Kira-kira saudara bagaimana? Bersukacita atau tidak? Halo? Oh, sukacita Pak. Saya yakin tidak. Patah hati iya. Mungkin bisa bunuh diri juga. Iya kan? Tetapi ketika saudara mencintai seorang pria dan ternyata pada hari perkawinan itu saudaralah yang menjadi mempelai wanitanya. Sukacita enggak? Nah, demikianlah perjamuan kawin anak domba.
Kita membuka ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ini merupakan tanda-tandanya. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia itu datang. Jadi ada tanda-tandanya. Sementara kita sudah melihat tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMasiah untuk yang kedua kali. Dan ketika Yeshua HaMasiah datang untuk yang kedua kali, dia tidak datang sebagai bayi yang lemah, tetapi dia akan datang bersama dengan berlaksa-laksa malaikatnya. Dan dikatakan hari Yahweh itu merupakan hari yang besar dan mulia. Hari yang penuh dengan kebahagiaan. Hari yang penuh dengan sukacita. Tetapi itu bagi orang yang melakukan firman, yang mengasihi Yeshua HaMasiah. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Zefanya. Zefanya pasal yang kedua, ayat yang kedua. Di sana dikatakan sebelum lahir suatu ketetapan, yaitu hari yang berlalu seperti sekam yang ditiup sebelum datang kedahsyatan amarah Yahweh atas kamu, sebelum datang hari kemurkaan Yahweh atas kamu. Jadi di sisi lain, perjamuan kawin anak domba itu merupakan hari yang berbahagia, hari yang dinanti-nantikan. Tetapi di sisi lain, perjamuan kawin anak domba merupakan hari yang penuh dengan kengerian, karena Yahweh menyampaikan amarah murkanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa perjamuan kawin anak domba merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan? Karena sudah saling mencintai dan belajar untuk mengerti sifat pasangannya. Karena ketika perjamuan kawin anak domba, Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali untuk menjemput kita. Nah, kita yang dijemput itu adalah orang-orang yang sudah dianggap masuk kriteria untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Tentu kita belajar untuk mengetahui sifat-sifat mempelai pria, yaitu Yeshua HaMasiah, ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini mengkonseling orang pranikah itu sudah tidak terhitung. Ketika orang konseling pranikah saya tanya, katakanlah si A dan si B. Saya bilang, si A, kamu sudah tahu belum sifat-sifatnya si B? Sudah, Pak. Oh ya, sekarang saya tanya, si B, kamu sudah tahu belum sifat-sifatnya si A? Sudah, Pak. Saya bilang jawaban ini adalah jawaban bohong. Bagaimana bisa tahu wong belum hidup bersama? Kalau orang sedang pacaran, semua yang tidak baik diapain, saudara-saudara? Disembunyikan. Baru setelah menikah tahu, oh jebule, ternyata, kan begitu. Makanya ada pepatah mengatakan kalau orang sedang jatuh cinta, tai kucing pun rasa coklat, kata lagu tapi itu saudara-saudara. Semuanya serba baik dari pasangannya. Oleh karena itulah, maka kita harus mempersiapkan diri untuk mengerti sifat-sifat dari Yeshua HaMasiah, supaya ketika terjadi perjamuan kawin anak domba, Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali, maka kita termasuk orang yang dijemput karena masuk kriterianya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, konsekuensi untuk kita masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, kita menyesuaikan diri. Karena itu saya seringkali katakan di dalam pranikah,
kamu siap tidak menikah dengan si B. Si B, kamu siap tidak menikah dengan si A. Biasanya jawabnya apa, saudara-saudara? Siap. Kalau enggak bubar saat itu juga. Siap. Tapi itu juga terkadang cuma bohong. Kenyataannya setelah terjadi pernikahan, apa yang terjadi? Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masih memegang egonya masing-masing. Karena itu di dalam peneguhan atau pemberkatan pernikahan seringkali saya katakan bahwa kan biasanya pakai ada 3 lilin ya. Pertama, ibu dari mempelai menyalakan lilin sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini mengandung makna yang besar, saudara-saudara. Artinya apa? Mempelai yang sekarang duduk di depan saya, itu adalah orang yang dihidupi oleh ibunya masing-masing. Dengan cara didikan masing-masing. Dengan teknik yang berbeda. Tentu membuat sifat yang berbeda. Tetapi ketika pernikahan terjadi, saya minta apa? Mempelai masing-masing memegang lilin yang sudah dinyalakan oleh ibunya masing-masing, disatukan untuk menyalakan lilin yang ada di tengah. Betul enggak? Betul ya? Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Lilinnya yang tadi sudah menyala itu dimatikan masing-masing. Artinya apa? Harus menjadi satu kesatuan. Yang pria harus belajar untuk ngertiin sifatnya yang wanita, yang wanita harus belajar untuk ngertiin sifatnya yang pria. Disitulah terjadi kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula di dalam kehidupan perjamuan kawin anak domba antara kita semuanya dengan Tuhan, kita semualah yang menyesuaikan diri. Kenapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Kalau apa yang tadi saya umpamakan di dalam kehidupan rumah tangga kan, baik laki-laki maupun perempuan, ada enggak yang berani mengklaim saya orang yang sempurna? Tidak ada, saudara-saudara. Artinya masing-masing harus belajar untuk bisa ngertiin sifat pasangannya. Tetapi kalau perjamuan kawin anak domba, kitalah, saudara dan sayalah yang harus ngertiin sifat-sifatnya Tuhan. Supaya kita masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Kalau tidak, kita mencintai Tuhan, kita mengharapkan bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Tapi ternyata ketika Tuhan datang kembali, saudara tidak masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ternyata saudara ditinggal. Akhirnya saudara frustasi. Iya kan? Nah sekarang, siapa yang berhak masuk di dalam perjamuan kawin anak domba menurut ayat tadi? Dikatakan harus memakai kain linen yang halus, yaitu perbuatan yang benar dari orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yeshua HaMashiach. Jadi orang yang masuk di dalam perjamuan kawin anak domba adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yeshua HaMashiach. Itu hal yang paling utama, yaitu menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Walaupun ketuhanan Yeshua HaMashiach seringkali dimentahkan, dilecehkan, dihina, dia tetap Tuhan, dia tetap Yahweh yang dalam wujud seperti manusia. Jadi tidak bisa disangkali, walaupun orang melecehkan Yeshua bukan Tuhan, tetap saja dia Tuhan. Ada orang yang mengatakan, Pak, tunjukkan satu ayat yang mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Kalau Yeshua mengatakan begitu, saya akan jadi Kristen. Jawaban saya apa? Tidak usah kamu jadi Kristen. Kalau itu yang kamu minta,
Karena yang meminta untuk disembah adalah siapa, saudara-saudara? Setan yang minta disembah. Yesua tidak perlu mengemis cinta untuk disembah, karena dia layak dan berhak menerima pujian dan sesembahan kita. Karena dia adalah Tuhan, yaitu Bapa Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Oleh karena itulah, maka menurut ayat tadi, perbuatan-perbuatan benar harus ada di dalam kehidupan kita supaya kita masuk perjamuan kawin anak domba. Bagaimanakah kriterianya? Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya bersyukur dengan ayat ini, karena yang dibandingkan adalah ahli Torah, ahli kitab, dan orang Farisi. Seharusnya di situ dikatakan, kalau keahlianmu tidak melebihi ahli kitab dan orang Farisi, maka kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jika ayatnya mengatakan seperti itu, maka saudara dan saya tidak akan masuk surga. Tetapi puji Tuhan, yang diutamakan bukan kepandaiannya, melainkan karena kebenarannya. Jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada ahli kitab dan orang-orang Farisi. Artinya apa? Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ini bukan merupakan slogan, tetapi satu kepastian, harus hidup benar, saudara-saudara. Kalau bicara hidup benar, saya mau tanya, saudara bohongin saya bisa atau tidak? Saya bohongin saudara bisa atau tidak? Tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Karena dia menurut kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22, dia mengetahui rahasia hati manusia. Jadi saudara mau bohong seperti apapun, tidak akan bisa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Saya bisa dibohongin saudara, saya pun bisa membohongi saudara, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan lagi. Ada kejadian apa di dalam perjamuan kawin anak domba? Kita membuka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan bunyi sangkakala Elohim, dia akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati di dalam Hamasya akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, yang sedang ditinggalkan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Satu ayat lagi kita membuka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-51 sampai 53. Di sana dikatakan, lihatlah, aku mengatakan suatu rahasia kepadamu. Wong rahasia kok dikatakan, ya kan? Kalau rahasia seharusnya kan tidak dikatakan. Tetapi di sini Rabi Saul menulis kepada sidang jemaat di Korintus dengan mengatakan,
lihatlah aku mengatakan suatu rahasia kepadamu. Karena rahasia ini tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mencintai Tuhan. Bagi orang yang mencintai Tuhan, maka dia akan mengetahuinya. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dengan seketika dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan baka, dan kita akan diubahkan, sebab seharusnya lah yang fana ini mengenakan kebakaan dan yang tunduk pada kematian ini akan mengenakan keabadian hidup. Jadi ayat-ayat itu mengungkapkan bahwa dalam perjamuan kawin anak domba itu akan terjadi rapture atau pengangkatan. Dan perlu saudara ketahui bahwa ketika terjadi pengangkatan di dunia ini akan terjadi kekacauan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa bisa sampai terjadi kekacauan? Saudara sedang naik pesawat, tiba-tiba pilotnya diangkat oleh Tuhan, terjadi rapture, maka pesawatnya jalan sendiri. Nah, pesawat jalan sendiri oke, bisa menggunakan autopilot, yang pilot menggunakan mesin bisa jalan sendiri. Tapi ketika afturnya habis, ketika bensinnya pesawat habis, apa yang terjadi? Pesawat akan jatuh. Saudara sedang mengendarai mobil, tiba-tiba saudara diangkat oleh Tuhan. Mobilnya langsung berhenti atau masih jalan? Masih jalan. Lalu apa yang terjadi? Nabrak mobil yang lain atau nabrak orang atau nabrak bangunan karena tidak ada yang mengendalikan mobil. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ketika saudara sedang berjalan, saudara melihat ada rumah yang terbuka dan kosong, tidak ada orangnya. Kemana orangnya? Karena orangnya sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, yang melihat rumah gedong bagus kosong itu bukan hanya saudara sendiri, tetapi ada yang lain. Apa yang terjadi? Rebutan, berantem untuk bisa menguasai rumah itu. Atau sebaliknya, bagi orang yang sudah mengikut Tuhan Yeshua HaMashiach, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh, saudara tidak peduli dengan itu semua, tetapi saudara peduli akan dirinya sendiri, menyesali kejadian yang sudah terjadi. Kenapa yang lain terangkat, saya kok tidak terangkat? Paham saudara-saudara? Jadi ini menyesal yang luar biasa. Karena itu kita harus hati-hati saudara-saudara. Karena kejadian yang mengerikan ini akan terjadi. Sebetulnya saya sudah menyiapkan satu video untuk masalah ini. Bagaimana ada seorang pendeta khotbah, pendetanya diangkat, jemaatnya ada sebagian yang tidak diangkat. Mereka saling kebingungan satu dengan yang lain. Tapi saya pikir kalau saya putar di YouTube juga percuma karena kena copyright. Tetapi saya ingin saudara membayangkan saja apa yang betul-betul nantinya akan terjadi. Bukankah itu merupakan hari yang penuh dengan kengerian dan menakutkan? Tetapi bagi orang yang mencintai Tuhan, tetapi juga melakukan kebenaran firman, itu merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan. Karena saudara akan terangkat, saudara akan berkumpul bersama-sama dengan para saleh-saleh Tuhan di Firdaus, belum ada sorga. Maka di bumi akan terjadi 2 kali 3,5 masa penganiayaan yang dilakukan oleh Sotan Hamasya atau Antikris. Dan tanda-tanda ini sudah nyata, saudara-saudara. Gempa bumi, bencana alam,
gunung meletus, banjir, kematian ribuan orang, termasuk virus yang membunuh. Kemarin kita dikejutkan dengan satu berita bahwa COVID-19 ini akan melonjak lagi apabila kota Kiev tidak dikuasai oleh Rusia, karena ternyata di sana ditemukan 30 lebih laboratorium kimia untuk membuat senjata biologis yang mampu mematikan ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ya, ini sekarang sedang dipertanyakan nih. Untuk apa laboratorium kimia untuk persenjataan biologis ini? Padahal sekarang pandemi sudah hampir berakhir. Karena itu kita perlu banyak bergumul di dalam doa, supaya kematian massal tidak sampai terjadi. Masa COVID-19 ini Gereja Pemulihan Firman pun mengalami kerugian. Ada beberapa gembala senior kita yang dipanggil oleh Tuhan akibat kena virus COVID ini. Jadi saudara dan saya, apabila kita masih diberi kehidupan sampai sekarang, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya Tuhan masih mengizinkan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikut, kapan kejadian rapture itu akan terjadi? Di dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-36 mengajarkan kepada kita tentang waktu dan harinya. Namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapa-Ku saja. Nah, di dalam kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan anak pun tidak. Anak yang dimaksud siapa, saudara-saudara? Halo? Yeshua HaMasiah dikatakan tidak tahu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Kalau dia tidak tahu berarti dia bukan Tuhan, dia bukan Yahweh. Untuk lebih jelasnya, saya akan memutar sebuah video, kita akan lihat bersama-sama. Akibat kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-36 yang berbunyi, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti Tuhan tidak tahu kapan akan datang kembali menjemput umatnya, dan berarti bertentangan dengan kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi Aku dan Bapa itu satu. Kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-36 dari Hafrid Hakadasa berbunyi Wa al-mo'ed hayom hahu wa hasya'a hahi es in Yudea Welo malak basyamayim bilti ha'af levado. Arti yang benar seharusnya, namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapa-Ku saja. Jadi Yeshua tahu kapan dia datang kembali, karena Yeshua itu Bapa, yaitu Yahweh dalam wujud manusia. Maka Yeshua katakan dalam kitab Yohanan atau Yohanes 15 ayat 23, berbunyi Hasne oti husnegam et avi. Ayat ini bermakna sinergi, yaitu siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapa-Ku. Jadi membenci Bapa Yahweh sama saja dengan membenci Yeshua. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena Yahweh sang Bapa dan Yeshua sang Putra serta Ruach HaKodes itu satu adanya. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi menurut kitab Matius yang mempresentasikan Yeshua dalam wujud sebagai Elohim yang dalam wujud seperti manusia, Yeshua tahu kapan dia datang kembali. Pak, tapi di dalam kitab Markus dikatakan tidak tahu.
Sebagaimana kita ketahui, kitab Markus itu adalah mempresentasikan Yesus sebagai hamba Elohim, sebagai manusia sempurna, sebagai contoh manusia sempurna dalam peran tiga berganda dari Yeshua HaMashiach. Saudara semua sudah paham, sudah mengerti tentang masalah ini. Jadi Yeshua tidak tahu, karena seperti saudara dan saya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Tetapi dalam representasi Yesus sebagai Elohim dalam wujud manusia, dia tahu. Bisa dipahami, saudara-saudara? Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kemudian kita membuka lagi di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Dan mengenai waktu dan saatnya, saudara-saudara, kamu tidak mempunyai kebutuhan untuk dituliskan bagimu. Kenapa? Karena kita tidak butuh itu. Karena kamu sendiri mengetahui dengan cermat bahwa hari Yahweh akan datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Pernahkah ada saudara yang mungkin pernah kecurian, saudara dapat surat terlebih dahulu dari pencurinya? Tanggal sekian, jam sekian, hari ini saya akan datang mencuri di rumahmu. Saya kira tidak ada, saudara-saudara. Demikian pun kedatangan Tuhan itu seperti seorang pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri kita setiap saat. Supaya kapanpun Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali, saudara dan saya akan masuk di dalam rapture atau pengangkatan itu. Jadi kita harus setia setiap saat, saudara-saudara, sehingga kita masuk perjamuan kawin anak domba. Nah, siapa yang bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba? Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Nanti saya mau tanya kepada saudara. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Selanjutnya kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda, mereka semua mengantuk, bahkan mulai tidur. Yang mengantuk berapa, saudara-saudara? Semuanya mengantuk. Dan pada tengah malam ada teriakan, lihat mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya. Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam. Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri. Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah bagi kami. Namun seraya menanggapi dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang. Ini membicarakan tentang mempelai yang bodoh dan yang pintar. Yang menjadi pertanyaan saya, yang masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, itu kanak-kanak atau orang dewasa? Tentu orang dewasa, saudara-saudara.
Pernahkah saudara membayangkan ada anak-anak kawin? Masih mewek-mewek, duduk, pakaiannya juga masih dibetul-betulin, pakai kembang goyang sambil nangis. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Tidak akan pernah ada. Karena itu perhatikan dengan baik. Orang yang bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, orang yang akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa adalah orang yang dewasa secara rohani. Nah, sekarang saudara renungkan di dalam kehidupan saudara. Pak, saya ini termasuk dewasa rohani atau tidak? Iya kan? Tentu saudara akan bertanya, saya ini masuk dewasa rohani atau tidak? Nah, sekarang perhatikan kriteria-kriterianya, saya sampaikan 7 kriteria. Dan 7 kriteria ini harus ada di dalam kita semuanya. Yang pertama, dewasa rohani tidak ditentukan oleh umur. Jadi saudara yang sudah tua jangan sombong dengan mengatakan, saya lebih dewasa rohani. Atau saudara yang lebih dulu jadi Kristen, saudara jangan mengatakan bahwa saya lebih dewasa rohani dari saudara yang lain. Karena kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh usia. Banyak orang usianya tua tetapi tidak dewasa rohani. Banyak orang jadi Kristen sudah lama, bahkan sejak dari kandungan ibu sudah Kristen, tetapi kanak-kanak rohani. Sementara ada orang yang baru saja menjadi Kristen, dia memacu dirinya dan akhirnya menjadi orang yang dewasa rohani. Nah, coba saudara renungkan, saya termasuk kriteria yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dewasa itu bisa berjalan sendiri. Pernahkah saudara melihat ada bayi baru dilahirkan jebrol, langsung lari? Tuyul. Orang baru dilahirkan tidak bisa kemana-mana. Digeletakkan di tempat yang sebesar ini saja, dia tidak akan gelempang kemana-mana. Karena dia hanya bisa gitu-gitu saja, saudara-saudara. Mengkurep pun tidak bisa, ya, tengkurap saja tidak bisa, apalagi lari. Nah, orang yang dewasa rohani adalah orang yang punya kaki untuk datang beribadah kepada Tuhan. Artinya saudara mengetahui seperti kalau besok mau mati. Artinya hari ini adalah saya beribadah hari yang terakhir. Saya ingin beribadah hari yang terakhir. Sehingga ketika saya mati, saya ketemu Tuhan, saya masih dalam posisi mencintai Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, itu sebetulnya adalah latihan kita berada di Samayim, latihan kita ada di sorga. Tempat di mana kemuliaan Elohim itu dinyatakan. Lah kalau kita mau beribadah saja malas, saudara-saudara, bagaimana kita nanti ada di sorga, tempat di mana Yahweh tinggal, sedangkan kita mengakui kita percaya dengan iman sesuai kitab suci mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Artinya Tuhan ada di tengah-tengah kita, di gereja ini. Tetapi kita kalau ke gereja tidak tahan. Sebentar pantatnya sudah panas, goyang sana, goyang sini. Kapan ini Pak Yakub khotbah berakhir? Sedikit-sedikit buka jam, tangannya diginiin lagi. Supaya saya lihat dari sini. Gitu Pak, jame wis meh. Sudah siang. Kenapa? Karena tidak tahan, saudara-saudara. Tapi kalau nonton bola, sampai pagi pun oke. Kalau nonton sinetron, sampai matanya merah juga tahan. Nah ini saudara-saudara, ya. Coba kita melihat bagaimana perbandingannya, kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84.
Ini adalah Mazmur Bani Korah. Di ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab satu hari di pelataranmu adalah lebih baik daripada 1000 hari. Aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait Elohimku daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Jadi lebih sukacita ketika datang ke gereja. Bahkan saya pernah ditelepon oleh seseorang jemaat kita, saudara-saudara, dengan mengatakan begini, Pak, saya rasanya menunggu hari Minggu kok lama banget ya. Waduh, ini luar biasa. Orang yang seperti ini adalah hatinya meluap dengan kemuliaan Tuhan. Rindu untuk selalu dekat dengan Tuhannya. Tetapi kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mau merasakan kemuliaan Tuhan, khotbah Minggu saja rasanya lama sekali, berjam-jam. Tidak tahan di dalam gereja, saudara-saudara. Itu yang kedua, ya. Coba kriteria ini masuk tidak di dalam hati saudara. Dan kalau saudara beribadah tentu saja tidak mau ketinggalan kereta istilahnya. Artinya apa, saudara-saudara? Menurut saudara, kalau saya mengatakan orang yang rindu untuk datang di hadirat Tuhan, kalau ibadah tidak mau ketinggalan kereta, artinya tidak mau? Nah, itu jawabannya. Tidak mau terlambat. Kenapa kalau kita pergi naik pesawat bisa tidak terlambat? Kenapa kalau kita pergi naik bis bisa tidak terlambat? Naik kereta api bisa tidak terlambat? Tapi kalau ke gereja senang terlambat. Biar didoain Pak sama pemimpin pujian. Kan pemimpin pujian seringkali katakan, Tuhan berkati perjalanan umat-umatmu yang saat ini sedang di jalan. Seperti itukah? Tidak. Orang yang mengasihi Tuhan, perhatikan ini dengan baik. Dia tidak mau ketinggalan kereta. Artinya tidak mau datang terlambat. Coba saudara buktikan kalau orang suka datangnya biasa tidak terlambat, saudara datang terlambat rasanya tidak enak, saudara-saudara. Dan seringkali saya katakan jangan biasakan datang awal untuk duduk di belakang. Rasakan saudara-saudara yang suka duduk di belakang. Kapokmu kapan? Bukankah kita ingin merasakan hadirat Tuhan? Betul? Datang lebih awal, cari tempat duduk di depan. Kita belajar seperti orang Muslim. Orang Muslim itu kalau pergi ke masjid, datang awal duduk di belakang atau di depan? Lah kalau kita datang di belakang atau di depan? Lah kok aneh? Kebalik ya. Nah, kembali saya bertanya, enggak tahu tanya saya ini sudah yang keberapa. Bisakah saudara datang tidak terlambat? Bisakah saudara datang duduk di depan? Teori. Teori bisa semua, prakteknya enggak ada yang bisa. Saya itu loh, kalau duduk di belakang dengan di depan, beda sekali, saudara-saudara. Beda sekali. Pengecualian kalau ibadah kaum muda, ya saudara yang tua-tua duduklah di belakang, beri kesempatan yang muda-muda dalam ibadah pemuda untuk duduk di depan. It's okay. Tapi kalau kebaktian umum, kok senangnya duduk di belakang? Lah kalau duduk di belakang kan ngantuk enggak kelihatan Pak. Ya benar juga sih. Kalau ngantuk biasanya kan begini saja. Tahu-tahu begini. Diem lagi. Nah kalau saudara lihat gitu coba dari belakang sekali-kali gini. Digituin saudara-saudara. Jadi inilah ciri-ciri orang dewasa rohani atau tidak. Tidak mau ketinggalan saudara-saudara. Betul. Saya dulu ketika mulai bertumbuh di dalam Tuhan, saya tidak mau datang terlambat. Saya bahkan kalau diundang pelayanan keluar kota, pendetanya belum datang, saya sudah ada di depan gereja.
Karena rasanya tidak enak kalau datang terlambat. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal makanan. Kalau bayi itu makannya bubur, makannya makanan bayi atau nasi goreng. Nasi goreng Pak, oh bayi saudara perutnya rontok nanti. Tentu susu, bubur, kan begitu. Nah, orang yang dewasa rohani adalah orang yang suka dengan makanan keras. Tadi sengaja saya tidak menyinggung, tapi nabrak langsung saja. Nah, bagaimana ketika saudara datang, asemi Pak Yakub, saya datang duduk di belakang, sekarang disinggung. Wes, minggu depan enggak usah ke gereja lagi ya. Lihat Pak Yakub, kalau minggu depan bisa lihat wajah saya di gereja. Wih, mengerikan sekali saudara-saudara. Kita buka ayatnya. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Dan aku saudara-saudara tidaklah sanggup untuk berbicara kepadamu seperti kepada yang rohani. Sebaliknya seperti kepada yang jasmani. Seperti kepada kanak-kanak di dalam Hamasya. Kenapa tadi saya katakan mungkin agak keras? Karena saya tahu saudara semua adalah dewasa rohani. Dan saya menganggap saudara adalah orang-orang yang dewasa rohani. Jadi tidak usah khawatir. Duduk aja yang di depan yang kosong, dudukin. Ya. Bukankah kita kalau mendapatkan berkat pengennya di depan atau di belakang? Kalau dapat berkat, pengennya di depan atau di belakang? Di depan. Kenapa enggak mau di belakang? Takut kehabisan. Padahal berkatnya banyak, kan begitu. Nah, kalau kita datang ibadah, beribadahlah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Seperti besok saudara mau mati. Tapi ketika saudara usaha, seperti besok saudara menjadi orang yang sukses. Jadi ketika saudara berusaha, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ketika waktunya ibadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, sifat orang yang dewasa, yaitu tidak kekanak-kanaan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku menghitung-hitung seperti kanak-kanak. Namun ketika aku menjadi dewasa, aku meniadakan hal-hal yang kekanak-kanaan. Anak-anak itu apa sih, saudara, sifatnya? Mudah tersinggung. Jadi kalau saudara pergi ke gereja mudah tersinggung, itu saudara kanak-kanak rohani. Paham saudara-saudara? Mudah marah, nggak bisa kesinggung sedikit, egonya gede. Jika ditegur, berpikirnya negatif. Coba anak-anak ketika ditegur, ketika diomelin gitu. Wah, orang tua saya kok kejam, padahal orang tua ngomelin itu untuk mengarahkan. Betul enggak saudara-saudara? Bukan kejam. Karena Bapak Yahweh pun menegur kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar supaya saudara diselamatkan. Kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Namun jika kamu tanpa didikan yang olehnya semua orang telah menjadi orang yang ambil bagian, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan kanak-kanak. Jadi kalau saudara melihat anak saudara lari ke depan jalan besar itu, apakah saudara akan biarkan terus nak, terus, bila perlu di tengah jalan ya? Ini orang tua gendeng saudara-saudara. Tentu saudara akan marah, anak saudara akan dipegang, ditarik ke belakang, supaya jangan pergi ke tempat yang berbahaya. Ketika saudara melihat anak-anak saudara mainan silet, tentu saudara akan meminta silet itu, karena itu berbahaya bagi anak-anak saudara. Ditegur,
Dan Tuhan pun akan menegur kita kalau kita tidak benar di hadapannya. Tegurannya apa? Bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui kecelakaan. Karena itu kalau ada sesuatu yang tidak baik, coba kita introspeksi, walaupun tidak selalu akibat kesalahan kita. Tetapi kita perlu introspeksi diri. Tuhan, didikan apa yang Tuhan sedang lakukan dengan kejadian ini? Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Bukan kita berpikir, kenapa Tuhan aku yang seperti ini? Kita kan sudah sering mendengar Simeon khotbah demikian. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Anak-anak itu tidak bertanggung jawab. Orang yang sudah dewasa itu bertanggung jawab. Kita membuka ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas 16 ayat yang ke-10. Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Inilah tanggung jawab bagi orang tua. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang bertanggung jawab. Artinya tahu posisi dirinya. Saya sebagai jemaat, saya bertanggung jawab atas diri saya sebagai jemaat. Maka saya sebagai gembala sidang, saya juga bertanggung jawab atas diri saya sebagai seorang gembala sidang. Mendoakan saudara, membentengi kehidupan saudara, itu merupakan bagian dari tanggung jawab yang saya harus lakukan. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab, meskipun kecil, jangan dianggap enteng. Daud misalkan, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28 dikatakan, dan Eliab kakaknya yang tertua mendengarkan ketika dia berbicara kepada orang-orang itu. Lalu kemarahan Eliab menyala-nyala terhadap Daud dan dia berkata, mengapa engkau datang ke sini? Dan kepada siapa engkau telah meninggalkan beberapa domba itu di padang gurun? Aku tahu keangkuhanmu dan kejahatanmu, kejahatan hatimu, karena engkau datang ke sini untuk melihat peperangan ini. Ketika mau perang melawan Goliat, orang tidak ada yang berani. Ketika Daud maju, ditanya, ngapain kamu ke sini? Siapa yang menggembalakan kambing domba yang sedikit itu? Nah, di sini kita melihat bagaimana Daud mendapatkan tanggung jawab walaupun domba yang digembalakan 1-2 ekor, tetapi dia bertanggung jawab sehingga Tuhan beri tanggung jawab yang besar untuk menghadapi Goliat. Sehingga akhirnya Goliat dikalahkan. Padahal tentara itu kan latihan perang, tidak ada apa-apanya. Daud hanya dengan satu batu yang diumbankan menghancurkan kepala dari Goliat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar untuk memiliki rasa tanggung jawab. Apa saja tanggung jawab yang saudara dapatkan. Di tempat pekerjaan misalkan, saudara diberi tanggung jawab, kerjakan tanggung jawab itu dengan sempurna, sesempurna mungkin. Ketika saudara punya aktivitas, tanggung jawablah dengan aktivitas saudara. Itu yang kelima. Yang keenam, saya mau tanya kepada saudara, kalau anak bayi pertama kali bisa ngomong, bisakah dia mengetahui nama orang tuanya, nama ayahnya, nama ibunya? Bisa enggak saudara-saudara? Belum, yang mereka tahu panggilnya apa? Mama, papa, kan begitu. Setelah itu baru ditanya, nama papamu siapa? Yakub. Papa Yakub misalkan. Nah, demikian pun orang Kristen yang dewasa rohani. Itu orang Kristen yang mengenal bapak rohaninya sendiri. Siapa bapak rohani kita? Yahweh. Jadi jangan mengaku dewasa rohani kalau nama Yahweh belum dimengerti. Atau bahkan dimengerti untuk disingkirkan. Ini anak kurang ajar namanya, saudara-saudara. Tidak tahu diuntung, sudah diberkati tetapi tidak mau berterima kasih kepada yang memberi berkat. Karena memang tidak mau belajar. Orang yang mau belajar, maka orang itu akan mendapatkan kasih karunia. Karena untuk mengenal nama Yahweh itu merupakan kasih karunia.
Yeremiyahu 24 ayat yang ke-7, Bapa Yahweh yang memberikan hati untuk mengenal dirinya, untuk mengenal namanya. Matius 11 ayat yang ke-27, Yesua yang memberi kasih karunia untuk mengenal nama Bapa. Jadi bersyukurlah saudara dan saya, termasuk saudara yang nonton di YouTube ini, kalau saudara sudah mengenal nama Yahweh, tetapi untuk disembah, untuk diagungkan, untuk dipuji, bukan untuk dilupakan. Banyak orang mengenal nama Yahweh, oh itu Pak Yakob menyebut nama Yahweh. Nehi, saya tidak mau sebut Yahweh. Ada orang yang seperti itu. Kemarin ada seseorang tanya kepada saya. Orang ini sudah mencintai Tuhan, tapi untung dia tanya kepada saya. Dia bilang gini, Pak, saya mau tanya, saya diberitahu oleh teman saya si A, dan katanya si A ini sudah kenal juga dengan seseorang, sebut namanya, itu orang dekatnya Pak Lukas. Dia bilang katanya nama Yahweh itu ada bau berhala Pak. Jadi yang benar itu namanya YHWH. Saya bilang kalau YHWH itu adalah transliterasinya. Sekarang kalau misalkan ada seseorang yang bernama Eko, saya tanya, Pak, Bapak namanya siapa? Nama saya EKO. Eko bukan? Bukan, Eko ya Eko. EKO itu hurufnya. Bisa dipahami saudara. Saya bilang orang Yahudi tidak kenal Tuhan bernama YHWH. Yang dikenal oleh orang Yahudi namanya Yahweh. Nah, tapi kan itu sudah berbau berhala. Saya katakan memang ada berhala namanya Yahweh itu di Kanaan. Tetapi itu bukan berhalanya yang mengatakan akulah Yahweh sembahlah aku. Tidak. Itu patung yang diberi nama oleh orang dengan nama Yahweh. Nah sekarang kalau seperti itu tidak boleh, saya tanya. Kalau saya bikin patung, patungnya saya beri nama YHWH. Ayo orang itu mau sebut siapa lagi karena itu patung juga. Iya juga Pak ya. Makanya jangan terpengaruh. Setan takut kalau orang menyebut nama Yahweh. Karena nama Yahweh itu sangat besar kuasanya. Sangat dahsyat kekuatannya. Maka setan berupaya supaya orang jangan menyebut Yahweh. Tapi sebut saja YHWH. YHWH itu hurufnya transliterasi dari huruf Yod-He-Waw-He. Misalkan saya tanya Pak Sarmujito. Pak, Bapak namanya siapa? Nama saya SARMUJITO Pak. Ya lucu. Bisa dipahami saudara-saudara? Bisa ya? Jadi Yahweh itu namanya. Saudara dan saya bisa kenal itu karena kasih karunia Bapak Yahweh kepada kita. Jadi saya menilai saudara semua sudah dewasa untuk masalah ini. Yang terakhir yang ketujuh. Kalau anak-anak baru bisa ngomong papa, mama, ya kan? Tapi kalau diberi makan terus sampai puluhan tahun hanya bisa ngomong papa, mama, sedih enggak saudara sebagai orang tuanya? Pinter Pak anak saya ngomong papa, mama lancar. Ya pinter ngomong lancar, kamunya yang goblok. Kalau orang sudah dikasih makan, dikasih minum puluhan tahun cuma bisa ngomong papa, mama itu idiot namanya. Jadi harus bisa berbicara. Itu artinya apa? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang bisa berdoa. Kenapa harus begitu Pak? Dan nanti di sorga masa kita mau diem-dieman saja sama Bapak Yahweh? Katanya saudara cinta sama Bapak Yahweh. Kalau orang jatuh cinta pengennya ngobrol terus kan? Betul enggak? Nanti saya ngobrol sama Pak Sarmujito sebut-sebut lagi nama si dia yang dicintainya. Saya ngomong sama yang lain, ngomongnya ke itu lagi. Selalu ingin ngobrol terus. Lah katanya kita cinta Tuhan. Tapi kalau suruh berdoa, jangan saya Pak. Saya tidak bisa berdoa. Tapi anehnya kalau ngobrol kok bisa berjam-jam. Lu ngobrol sama Bapak Yahweh itu loh, gampang. Seperti saudara ngobrol sama saya. Seperti saudara ngobrol sama teman saudara. Kan gampang sekali saudara. Jadi di bumi ini harus latihan ngomong. Latihan ngomong sama Bapak Yahweh. Latihannya di dalam apa? Di dalam doa.
Ya, di dalam doa. Jadi saudara harus belajar berdoa. Kita ucapkan, saya harus bisa berdoa bersama-sama. 2, 3. Iya, kalau saudara tidak bisa berdoa nanti di sorga bagaimana? Masa diam-diaman sama Bapak Yahweh, ya kan? Nah, statement yang terakhir. Jadi kalau orang mengatakan pokoknya terima Yeshua HaMashiach, pokoknya sudah dibaptis pembaruan dengan nama yang benar, pasti selamat. Itu ayatnya masih koma, saudara-saudara. Belum titik. Harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang di bagian mana saudara yang tertegur tadi? Bersyukurlah kepada Tuhan. Artinya saudara diminta oleh Tuhan untuk menjadi dewasa rohani. Maka ketika Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali, maka kita akan terangkat. Amin. Saudara mau terangkat? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini Bapa, Engkau yang sudah berfirman kepada kami, untuk kami mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, karena kami melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali terus dinyatakan dari hari lepas hari. Dan biarlah ketika Engkau tiba-tiba datang kembali untuk yang kedua kali, kami akan masuk di dalam perjamuan kawin anak domba yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini, maupun yang dari rumah masing-masing. Engkau memberkati. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Dan ketika sampai di rumah kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi yasyam leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.